Hai Style Lovers, saya Karen Delano, saya fashion stylist. Oke, jadi pengalaman saya sebagai fashion stylist di saat di New York itu lebih ke mix to personal shopper. Karena being a personal shopper itu sudah menjadi bagian keharusan kita untuk mengenal klien kita secara pribadi. Dia mau pakai apa, maunya apa, kita harus tahu. We have to know how to style the character dari klien itu. Nah, jadi the very fun partnya, kita di-appreciate dengan ada yang namanya persenan dari belanjaan dan juga per hour-nya, per jamnya gitu. Nah, bedanya sama fashion stylist di Indonesia ternyata itu gap-nya terlalu besar. Jadi saya belajar bahwa Indonesia memiliki budayanya sendiri gitu. Nah, orang-orang Indonesia itu tidak punya budaya sebenarnya untuk mau mempercayakan orang ngebelanjain kebutuhannya dia. Being a personal shopper itu sebenarnya bukan cuma tentang fashion, semua. Belanjain buah, belanjain ini semua kebutuhan dia sebenarnya. Nah, personal shopper, fashion stylist itu tuh bukan trend ataupun juga culture, bukan budaya kita. Nah, susahnya adalah memperkenalkan itu sendiri kepada orang-orang di kita, di Indonesia. Nah, pada akhirnya memang yang bisa memakai jasa saya itu adalah orang-orang yang kelasnya A to A+. Mereka-mereka yang bisa dibilang bahwa mereka adalah sosialita. Nah, makanya saya di Jakarta ini ada beberapa sosialita. Waktu itu cuma satu sosialita yang mempercayakan jasa saya dan dikontrak selama 3 tahun. Jadi tugas saya adalah, wah semua deh sampai ke wardrobe management, how to organize semua walk-in closet-nya. Karena mereka punya closet kan satu gedung ya gitu. Jadi gimana caranya bisa mengorganize dari semua, dari baju malamnya, baju hari-hari, aksesorisnya, tas-tas mewahnya, sampai dengan ke jewelry-nya. Dan tugas saya di Jakarta tuh lebih personal lagi, bagaimana memilihkan event-event yang tepat buat klien saya. Apa yang mereka harus pakai di saat event tersebut. Apabila eventnya tradisional, international gitu kan. Jadi itu adalah sebagai tugas besar. Dan juga klien saya itu lebih kepada gaya hidup gitu. Jadi gaya hidupnya harus di capture. Waktu itu saya kebetulan mendapatkan satu klien namanya Ibu Junita Lisar. Nah, saya sebutkan di sini karena Ibu Junita Lisar juga sudah besar namanya dengan media sosialnya. Pertama kali Ibu Junita Lisar memiliki Instagram itu karena ada saya sebagai personal stylistnya beliau. Jadi tugas saya adalah bagaimana juga bisa menjadi social media managementnya beliau. Apa yang harus dipakai, apa yang harus di-post, kontennya apa, melakukan photoshoot 1 bulan misalnya 2 kali, event-event apa aja yang tadi saya sebutkan harus datang, ketemu sama siapa, dan goalnya saya kepada si ibu adalah setiap kali dia saya dandani, saya baru bisa sangat berhasil kalau semua orang menatap wajah dia dan menatap dia di saat dia masuk ke dalam sebuah ruangan. Kalau semua pada nengok, wup, gitu kan udah lihat, wah itu berarti saya berhasil. Jadi kalau nggak ada yang nengok, berarti saya nggak berhasil. Jadi memang perbedaannya di Amerika sama di Indonesia adalah lebih ke budaya. Kalau di sana budayanya tuh sangat dipakai. Kenapa? Karena mereka punya 4 seasons, ada 4 musim gitu kan. Di dalam 4 musim itu berubah-ubah tuh gayanya. Makanya begitu pun juga dengan fashion. Trend fashion, fashion week, whatever about fashion itu pasti ada musimnya. Kalau di kita musimnya nggak banyak. Makanya kenapa budayanya berbeda.